Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, saya Sudiana Citra Adityani dari kelas 2A dengan NIM 1951-2003 dan rekan Saya Widi Gusti Aulia, kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 195110007. Di sini kami akan mempresentasikan mata kuliah Strategi Belajar dan Pembelajaran yang diampu oleh Ibu Dr. Tina Sri Sumartini MPD. Adapun cakupan materinya, yang pertama ada paradigma pembelajaran, yang kedua ada hakikat belajar, yang ketiga ada hakikat pembelajaran, yang keempat ada karakteristik matematika, dan yang terakhir ada tujuan pembelajaran matematika. Paradigma pembelajaran. Paradigma adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya. Sedangkan pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Maka, paradigma pembelajaran bermakna sebagai cara pandang terhadap proses pembelajaran. Yang selanjutnya, paradigma lama pembelajaran. Paradigma lama dalam pembelajaran yaitu pembelajaran tradisional di mana guru dipandang sosok yang paling tahu. Oleh karena itu, dalam paradigma ini guru menjadi lebih dominan untuk memberikan ilmu kepada siswa. Paradigma ini, guru menjadi lebih aktif atau teacher-centered sedangkan siswa lebih menjadi objek. Selanjutnya ada paradigma alternatif pembelajaran. Perlunya paradigma baru pendidikan. Yang pertama, untuk membangun masyarakat terdidik, masyarakat yang cerdas, maka mau tidak mau harus merubah paradigma dan sistem pendidikan. Yang kedua, paradigma baru yaitu siswa yang memperoleh kesempatan untuk lebih aktif dalam pembelajaran atau student-centered learning. Yang ketiga, paradigma baru dikenal dengan pendekatan pembelajaran CBSA atau cara belajar siswa aktif, juga pakem pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Hakikat belajar. Hakikat belajar menurut Gagne pada tahun 1997, belajar sebagai suatu proses perubahan tingkah laku yang meliputi perubahan kecenderungan manusia seperti sikap, minat atau nilai dan perubahan kemampuannya, yakni meningkatkan kemampuan untuk melakukan berbagai jenis performance atau kinerja. Hakikat belajar menurut Sonario pada tahun 1989, belajar adalah suatu kegiatan di mana seseorang membuat atau menghasilkan suatu perubahan tingkah laku yang ada pada dirinya dalam pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Selanjutnya, ada ciri-ciri belajar. Yang pertama, ada perubahan yang terjadi secara sadar. Kedua, perubahan bersifat fungsional. Ketiga, perubahan bersifat positif dan aktif. Yang keempat, perubahan bersifat bukan sementara. Dan kelima, ada perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku. Selanjutnya, ada prinsip-prinsip belajar. Yang pertama, apapun yang dipelajari siswa, dialah yang harus belajar, bukan orang lain. Yang kedua, setiap siswa belajar sesuai dengan tingkat kemampuannya. Yang ketiga, siswa akan dapat belajar dengan baik bila mendapat penguatan langsung. 4. Penguasaan yang sempurna dari setiap langkah yang dilakukan siswa akan membuat proses belajar lebih berarti. Kelima, motivasi belajar siswa akan lebih meningkat apabila ia diberi tanggung jawab dan kepercayaan penuh. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi proses belajar. Yang pertama, ada faktor internal yang terdiri dari faktor fisiologis yang mencakup keadaan jasmani, keadaan fungsi fisiologis. Yang selanjutnya ada faktor psikologis yang mencakup kecerdasan, motivasi, minat, bakat, dan sikap. Faktor yang kedua yaitu faktor eksternal yang terdiri dari lingkungan sosial yang mencakup sekolah, masyarakat, dan keluarga, juga lingkungan non-sosial yang mencakup lingkungan alamiah dan lingkungan faktor instrumental
dan faktor materi pelajaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai hakikat pembelajaran. Pembelajaran adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang atau guru untuk membelajarkan siswa yang belajar. Pembelajaran berupaya mengubah masukan berupa siswa yang belum terdidik menjadi siswa yang terdidik. Siswa yang belum memiliki pengetahuan tentang sesuatu menjadi siswa yang memiliki pengetahuan. Di dalam hakikat pembelajaran, ada peran guru dalam pembelajaran. Peran guru dalam pembelajaran menurut Adam dan Dikti dalam Umar Hamalik 2005 adalah guru sebagai pengajar atau teacher as instruktur, guru sebagai pembimbing atau teacher as counselor, guru sebagai ilmuwan atau teacher as scientist, dan guru sebagai pribadi atau teacher as person. Peran guru dalam pembelajaran juga sebagai motor penggerak dalam pembelajaran, dengan cara yang pertama memotivasi siswa, yang kedua memfasilitasi belajar, yang ketiga mengorganisasi kelas, yang keempat mengembangkan bahan pembelajaran, yang kelima menilai program, proses, hasil pembelajaran, dan yang terakhir memonitor aktivitas siswa. Di dalam hakikat pembelajaran juga ada komponen-komponen pembelajaran yang terdiri dari tujuan, siswa, guru, materi pembelajaran, metode pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Yang pertama ada komponen tujuan pembelajaran yang dijabarkan dari tujuan pendidikan yang lebih umum ke tujuan yang khusus. Yang pertama ada tujuan pendidikan nasional, yang kedua ada tujuan institusional, yang ketiga ada tujuan kurikuler, yang keempat ada tujuan instruksional atau pembelajaran umum, dan yang kelima ada tujuan instruksional atau pembelajaran khusus. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran dalam bentuk rumusan yang harus dimiliki oleh siswa. Yang pertama ada standar kompetensi, yang kedua ada kompetensi dasar, dan yang ketiga ada indikator pencapaian. Komponen yang selanjutnya ada komponen siswa. Siswa adalah komponen pembelajaran yang terpenting karena komponen siswa ini menjadi pelaku belajar dalam proses pembelajaran. Yang selanjutnya ada komponen guru. Guru berperan sebagai pelaksana dan penggerak dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya ada komponen materi pelajaran. Materi pelajaran merupakan komponen isi pesan dalam kurikulum yang harus disampaikan kepada siswa. Yang selanjutnya ada komponen metode pembelajaran. Metode pembelajaran adalah komponen cara pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru dalam menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang selanjutnya ada komponen media pembelajaran. Dan yang terakhir ada komponen evaluasi pembelajaran, di mana komponen evaluasi pembelajaran ini berperan untuk menetapkan keberhasilan dan kegagalan aktivitas pembelajaran. Materi yang selanjutnya mengenai karakteristik matematika. Karakteristik matematika itu terdiri dari memiliki objek kajian yang abstrak, yang kedua mengacu pada kesepakatan, yang ketiga berpola pikir deduktif, yang keempat konsisten dalam sistemnya, yang kelima memiliki simbol yang kosong dari arti, dan yang terakhir memperhatikan semesta pembicaraan. Karakteristik matematika yang pertama adalah memiliki objek kajian yang bersifat abstrak. Objek kajian dalam matematika adalah objek mental atau pikiran sehingga bersifat abstrak. Adapun objek matematika yang pertama adalah fakta. Fakta adalah sebarang pemufakatan atau kesepakatan dalam matematika. Contohnya yaitu pernyataan bahwa 1 km sama dengan 1000 meter. Pernyataan tersebut tidak dapat diganggu-gugat karena itu sudah menjadi kesepakatan dalam matematika. Yang selanjutnya adalah konsep. Konsep adalah ide atau abstrak yang dapat digunakan untuk mengelompokkan suatu objek. Konsep di sini berasal dari definisi. Contohnya yaitu konsep lingkaran. Konsep lingkaran adalah kumpulan titik-titik pada bidang datar yang berjarak sama terhadap titik tertentu.
Yang ketiga ada operasi. Operasi adalah aturan pengerjaan atau hitung, aljabar, matematika, dan lain-lain. Contohnya adalah 2 ditambah 5 sama dengan 7. Tambah di sini merupakan operasi penjumlahan untuk mendapatkan 7 dari 2 dan 5. Yang selanjutnya adalah prinsip. Prinsip adalah hubungan antara objek dasar dalam matematika. Prinsip itu bisa berupa teorema, aksioma, dalil, sifat-sifat, dan lain-lain. Contohnya adalah pernyataan luas persegi panjang adalah hasil kali dari panjang dan lebar, yang merupakan prinsip. Yang selanjutnya ada mengacu pada kesepakatan. Contohnya, lambang bilangan 1, 2, 3, dan seterusnya merupakan kesepakatan. Lambang bilangan ini menjadi acuan pembahasan matematika yang relevan. Dan yang selanjutnya ada mempunyai pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif ini didasarkan pada urutan kronologis dari pengertian pangkal, aksioma atau postulat, definisi, sifat-sifat, dalil, dan penerapannya dalam matematika sendiri atau kehidupan sehari-hari. Contohnya, bila seorang siswa telah belajar konsep persegi, kemudian ia dibawa ke suatu tempat dan ia mengidentifikasi benda yang berbentuk persegi, maka siswa tersebut sudah berpola pikir deduktif yang sederhana. Karakteristik matematika yang keempat ada konsisten dalam sistemnya. Contohnya, bila kita mendefinisikan konsep trapesium sebagai segi 4 yang tepat sepasang sisi sejajar, maka kita tidak boleh menyatakan bahwa jajaran genjang termasuk trapesium. Kenapa? Karena jajaran genjang memiliki 2 pasang sisi sejajar. Yang kelima, memiliki simbol yang kosong arti. Suatu simbol atau model matematika tidak ada artinya bila tidak dikaitkan dengan konteks tertentu. Contohnya, simbol X tidak ada artinya bila kemudian kita menyatakan bahwa X adalah bilangan bulat, maka X menjadi bermakna. X di sini mewakili bilangan bulat. Akhir ada memperhatikan semesta pembicaraan. Contohnya, bila dijumpai model matematika 4x sama dengan 10, kemudian akan dicari nilai x, maka penyelesaiannya tergantung pada semesta pembicaraan. Bila semesta pembicaraannya himpunan bilangan bulat, maka tidak ada penyelesaiannya. Mengapa? Karena tidak ada bilangan bulat yang dikalikan 4 hasilnya 10. Bila semesta pembicaraannya bilangan rasional, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan 10 dibagi 4 sama dengan 2,5. Adapun materi yang terakhir yaitu tujuan matematika. Tujuan matematika yang pertama tidak hanya menghitung, yang kedua mempermudah penyelesaian masalah dalam kehidupan, dan yang ketiga digunakan oleh beberapa profesi. Contohnya, matematika dibutuhkan arsitek dalam merancang bangunan. Matematika juga digunakan ilmuwan untuk mengeksekusi percobaan. Matematika juga digunakan oleh seniman dalam menentukan proporsi cat pewarna untuk melukis gambar. Tujuan matematika yang lainnya adalah melatih cara berpikir dalam menarik kesimpulan, mengembangkan aktivitas kreatif, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi, dan untuk melatih kecerdasan otak agar dapat diterapkan dalam dunia nyata untuk membantu sistem kerja, membantu memahami dunia dengan lebih baik, dan sebagai bahasa universal. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.